Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi setelah minggu lalu kita bertemu, sekarang kita bertemu lagi. Semuanya sehat? Sehat. Minggu lalu kita belajar materi tentang apa? Produksi konten digital dan dimensi konten digital. Pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi berikutnya. Tapi sebelum masuk ke pembelajaran atau materi, Pak Guru minta satu orang untuk pimpin doa. Bisa? Oke, Putra, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar berdoa, berdoa mulai. Berdoa saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, Pak Guru mau absen dulu. Semuanya masuk? Atau ada yang sakit? Tidak ada? Sehat semua? Sehat. Oke, Naila Renyan. Nur Fatima. Marwa Sastia. Muhammad Reka. Hadir. Farhan Muhammad. Gerhana Putra. Terus Nur Aisyah. Siapa yang belum dipanggil namanya? Saskia. Oke, Saskia ada. Ainin ada. Siapa lagi? Aisyah Cahya ada. Siapa yang belum? Oriza. Ada Oriza? Hadir. Oke, semuanya sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Oke, kalau sudah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Kalau minggu lalu kita belajar tentang produksi konten digital, sekarang kita belajar tentang contoh aktivitas penerapan kecerdasan artifisial generatif dalam bidang pendidikan. Kecerdasan artifisial itu sering disebut dengan KA, ya kan tidak? Orang bilang KA itu berarti kecerdasan artifisial. Paham? Ini contoh aktivitas penerapannya. Nah, apa sih kecerdasan artifisial generatif itu atau KA generatif? Ada yang tahu? KA generatif adalah Suara dan video secara otomatis. Teknologi ini dirancang untuk meniru dan memperluas kreativitas manusia. Oke. Jadi KA generatif atau kecerdasan artifisial generatif adalah teknologi AI, ya kan? Sekarang sudah terkenal dengan AI, ya kan? Ya. Apa itu AI? Artificial Intelligence. Teknologi AI yang mampu menciptakan konten baru seperti teks, gambar, suara, dan video secara otomatis. Teknologi ini dirancang untuk meniru dan memperluas kreativitas manusia. Contoh populernya itu ChatGPT, ya kan? Kalian pernah tahu? Kalau buka di Google, buka di Chrome, kalian ketik ChatGPT, kalian mau suruh dia apa, pasti dia akan kasih jawabannya. Ya kan tidak? Ya. ChatGPT dapat berperan sebagai tutor pribadi. Apa sih tutor? Guru, pengajar, ya kan tidak? Pribadi dan asisten pembelajaran interaktif, terus memberikan respon instan dan personalisasi. Teknologi ini mulai mengubah cara belajar dan mengajar di berbagai jenjang pendidikan, dari sekolah dasar hingga ke universitas. Itu adalah kecerdasan artifisial. Nah, sekarang kita masuk ke manfaat KA generatif. Manfaatnya itu ada berapa? Ada berapa? 6. Yang pertama, manfaat KA generatif dalam dunia pendidikan. Berarti dalam sekolah. Nah, KA generatif, manfaatnya yang pertama pembelajaran personal. Itu untuk apa? Mendukung Pembelajaran personal sesuai dan peserta didik.
Mendukung pembelajaran personal sesuai kebutuhan dan kemampuan unik setiap peserta didik. Kemudian menciptakan pengalaman belajar yang disesuaikan. Itu adalah pembelajaran personal. Yang kedua ada peningkatan kreativitas yang isinya meningkatkan kreativitas siswa dan guru melalui pembuatan teks, gambar, dan ide pembelajaran yang segar dan orisinal. Segar dan orisinal berarti yang apa? Apa itu? Pembelajaran apa? Ide pembelajaran yang baru, ya kan tidak? Yang sebelumnya belum kalian pernah tahu. Setelah adanya ChatGPT, mungkin Bapak Ibu guru bisa menambah ide wawasannya yang lebih baru lagi dalam pembelajaran. Jadi kalian tidak bosan dalam belajar. Kemudian yang ketiga efisiensi waktu. ChatGPT itu bisa membantu untuk mengefisiensi waktu. Jadi menghemat waktu dan tenaga guru dalam perencanaan, penyusunan, dan evaluasi pembelajaran, memungkinkan fokus pada interaksi personal. Tadi yang Pak Guru bilang, kita kalau mau cari apa-apa di situ, tinggal kita tuliskan prompt, kita tuliskan perintah, nanti AI yang bekerja, ya kan tidak? Ya. Kemudian manfaatnya untuk sebagai bantuan guru. Dia membantu guru dalam membuat materi pembelajaran yang inovatif. Inovatif itu bagaimana? Yang tadi, kalau Pak Guru menjelaskan itu atau buat PowerPoint tidak hanya teks saja, tapi ada disertai gambar, ada videonya, ya kan? Jadi pembelajaran itu lebih aktif, lebih menarik, ya kan? Lebih inovasi, ya kan? Kalau cuma teks saja nanti terkesan monoton, kalian pasti bosan. Nah, jadi ChatGPT tadi dapat membantu guru dalam membuat materi pelajaran yang inovatif, terus dalam menyusun soal evaluasi, dan mengembangkan media pembelajaran yang menarik. Kemudian, yang kelima, mempermudah pemahaman. Mempermudah pemahaman materi dengan penjelasan yang variatif. Jadi penjelasannya tidak hanya itu-itu saja, penjelasannya dijelaskan secara detail, secara jelas. Kemudian mudah diakses oleh semua siswa. Bahasa yang digunakan juga bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Sampai sini paham? Kalau paham, kita lanjut. Ada namanya terakhir literasi digital. Literasi digital di sini mendorong literasi digital dan kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam era informasi yang serba cepat. Iya kan tidak? Sekarang itu segala sesuatu sudah cepat sekali. Contoh ada berita tentang kebakaran. Ya, kita baru ada di TKP atau mungkin bahkan belum sampai di TKP, berita itu sudah sampai di mana-mana, ya kan? Sudah lihat di Facebook, sudah lihat di Instagram. Jadi kita hidup di era modern ini, era digital ini, semua harus serba cepat. Karena kalau kita tidak bisa menyesuaikan, kita akan kalah dengan AI, ya toh? Sampai sini jelas manfaat KA generatif? Jelas? Paham? Kalau paham, ada selanjutnya. Contoh aktivitas penerapan KA generatif di sekolah. Kalau tadi itu dunia pendidikan berarti secara luas, ya kan? Kalau sekarang itu di dalam sekolah, berarti lebih spesifik lagi, ya toh? Nah, contoh aktivitas penerapan KA generatif di sekolah terbagi menjadi 6 contoh. Yang pertama, ringkasan materi. Siswa menggunakan KA generatif. KA generatifnya apa yang dipakai? ChatGPT tadi, ya kan? Ya. KA generatif untuk apa? Merangkum teks panjang menjadi apa? Poin-poin penting. Kemudian mempermudah pemahaman dari inti pelajaran. Itu ringkasan materi. Kalau yang kedua, penyusunan soal. Guru memanfaatkan KA generatif untuk membuat soal pilihan ganda. Jadi contoh mau ulangan, Pak Guru kalau ini Pak Guru minta bantuan KA generatif, salah satunya tadi ChatGPT. Pak Guru tinggal tuliskan, Pak Guru buat promptnya.
tolong buatkan soal bla 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 bla. Nanti dia akan keluar dengan sendirinya. Ya kan tidak? Ya. Pekerjaan akan lebih mudah. Ya toh? Terus bisa menghemat waktu. Kemudian yang ketiga ada menulis kreatif. Siswa dibantu KA generatif untuk mendapatkan ide, untuk mendapatkan kerangka atau contoh teks dalam menulis karangan atau cerita. Pak Guru suruh kalian coba buatkan suatu cerita tentang apa. Kalian bisa cari contohnya di situ, ya kan? Atau mungkin suruh tuliskan prompt, buatkan saya contoh cerita yang menarik. Nanti dia akan keluar. Tapi ingat, yang kita dapat dari hasil ChatGPT jangan kita ambil mentah-mentah, tapi kita tambahi lagi, ya kan? Jangan kita hanya sistem kopas. Apa itu kopas? Copy paste. Jangan cuma copy terus kau pastekan di situ. Jangan kau menjiplak. Jadi kita butuh bantuan ChatGPT itu untuk sebagai apa? Gambaran, sebagai referensi, sebagai acuan kita dalam membuat sesuatu. Bisa? Bisa. Oke, kemudian ada media pembelajaran. Tadi yang Pak Guru bilang, guru membuat slide. Slide kayak ini slide kan? Guru membuat infografis, ada gambar-gambarnya, grafik itu. Terus guru membuat naskah video pembelajaran. Ya kan? Yang menarik dengan bantuan KA generatif untuk meningkatkan kualitas visual. Jadi kalian tidak bosan. Jadi belajar tidak hanya lihat teks saja, tapi ada gambarnya, ada videonya, ya kan tidak? Ya. Oke, kemudian ada latihan interaktif. Di sini latihan interaktif isinya siswa bertanya kepada KA generatif untuk memperdalam pemahaman pelajaran, mendapatkan penjelasan tambahan atau simulasi tanya jawab. Bisa ya? Kalian bikin, kalian bertanya di situ bisa. Mau tanya apapun pasti dia jawab, tidak mungkin tidak. Kecuali kalian tidak punya pulsa data, baru dia tidak jawab. Tapi kalau pulsa data ada, jawab. Ya toh? Ya. Kalau pulsa data tidak ada, tidak dijawab. Paham? Jangan nanti kok tidak ada pulsa data baru kau bilang, Pak Guru ini saya sudah tulis prompt tapi dia tidak mau balas apa ini. Tidak, dia bukan cuek kau, tapi kau yang cuek dia tidak mau bayar. Harus pakai data. Bisa? Bisa. Kalau bisa, yang terakhir ada namanya proyek digital. Proyek digital ini siswa dapat membuat poster. Ingat, minggu lalu atau pertemuan sebelumnya kalian disuruh membuat poster toh menggunakan Canva. Bisa? Sudah dikumpulkan? Ya. Kemudian kalian buat puisi pakai Canva juga bisa, atau konten digital lainnya sebagai tugas sekolah. Terus aktivitas ini membantu pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif, mempersiapkan siswa untuk masa depan. Iya toh? Ya. Kan kalau dulu tuh guru cuma mengajar pakai buku begini saja. Kalau sekarang kan banyak. Sumbernya banyak, tidak hanya dari satu buku. Bisa cari di internet banyak. Salah satunya sekarang ada KA generatif ini, bisa menggunakan ChatGPT. Sampai sini jelas? Jelas. Jelas? Jelas. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut. Di sini ada visualisasi. Sebelum dan sesudah penerapan KA generatif. Sebelum ada KA generatif, guru itu di kelas menghabiskan waktu berjam-jam membuat soal, menyusun materi, dan menilai tugas manual. Beban administrasi tinggi, mengurangi waktu interaksi dengan siswa. Ya kan tidak? Contoh, Pak Guru, kalau zaman dulu, sebelum adanya KA generatif ini, mungkin buat soal susah, bisa, tapi waktunya lama. Ya kan tidak? Karena harus dari buku, harus dari ini, itu. Tapi kalau sekarang kan lebih mudah. Bisa lebih efisiensi waktu lagi, karena dengan bantuan KA generatif. Nah, sesudah ada KA generatif, AI atau apa tadi? Artificial Intelligence membuat soal,
Kita bisa membuat soal secara otomatis, ya kan? Bisa membuat soal, menilai, dan memberikan umpan balik atau real time. Siswa lebih aktif belajar mandiri dengan tutor AI, ya kan tidak? Kalian kalau tidak tahu, kalian tinggal tanya AI, ya toh? Sekarang kan begitu, apa-apa AI. Bahkan di WhatsApp saja, kalian sadar tidak ada toh fitur AI-nya? Canva pun ada, Canva AI, ya toh? Tidak tahu pakai Canva, gampang, tinggal tulis prompt, tulis perintah di Canva AI mau bikin apa, nanti dia akan keluar dengan sendirinya, ya kan tidak? Yang penting ada data. Oke. Siswa lebih aktif belajar mandiri dengan tutor AI yang selalu siap membantu, meningkatkan efisiensi dan personalisasi, ya kan tidak? Itu tadi kalau sebelum ada KA generatif itu, mungkin tadi guru capek, lama membuat soal, ya kan tidak? Tapi kalau sudah ada KA, semua sudah otomatis, sudah gampang, bisa efisiensi waktu, ya toh? Sampai sini jelas? Jelas. Ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi KA generatif ini sangat membantu kita dalam sekolah, ya kan tidak? Ya. Yang penting punya data, punya HP, iya kan tidak? Ya kalau punya data tidak punya HP, bagaimana? Mau buka pakai apa? Laptop, punya tapi di rumah, sama saja. Sampai sini jelas ya, KA generatif. KA tadi apa? Kecerdasan artifisial. Kalau AI singkatan dari artificial intelligence. Artificial intelligence itu AI. Paham? Paham. Paham? Betul. Ada pertanyaan? Betul tidak ada? Paham semua? Oke, KA generatif salah satu contohnya tadi apa? Chat GPT. Dengan adanya Chat GPT kita bisa apa? Terbantu. Ya toh? Kita butuh apa-apa kita tinggal bikin di situ. Kita tinggal tuliskan atau membuat prompt atau perintah. Nanti semua akan dijawab oleh AI. Sampai sini jelas? Jelas. Ada pertanyaan? Jelas. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan pelajaran pada sore hari ini, KA generatif dalam pendidikan berperan sebagai apa? Alat bantu pembelajaran yang sangat powerful, ya kan? Teknologi ini mendukung personalisasi belajar, meningkatkan kreativitas serta meringankan tugas guru dan siswa. Ya toh? Guru tadi membuat soal mudah. Siswa kalau dapat tugas tidak tahu bisa tanya ke situ. Ya kan tidak? Bisa lebih mudah. Kemudian dengan penggunaan yang bijak dan bertanggung jawab, KA generatif atau kecerdasan artifisial generatif dapat secara signifikan meningkatkan kualitas pembelajaran, ya kan tidak? Dari yang sebelumnya hanya lihat tulisan, sekarang sudah bisa lihat gambar, lihat video, ya toh? Terus mendorong literasi digital dan membentuk kemampuan berpikir kritis yang esensial bagi generasi masa depan. Sudah? Paham? Paham. Paham pelajaran kita hari ini? Tentang apa? Contoh aktivitas penerapan kecerdasan artifisial generatif dalam bidang pendidikan. Kalau sudah paham, sekarang Pak Guru mau bagi kalian dalam beberapa kelompok. Berapa orang ini? 11 ya? 4, 3, 4. Bisa? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Masing-masing kelompok membuat sebuah produk yang menarik. Melalui apa? Tadi, Chat GPT. Bawa HP? Ada pulsanya? Ada datanya? Ya, Pak Guru pastikan dulu. Kalau tidak ada kan tidak bisa dipakai. Ya toh? Ya, kalau tidak ada nanti minta hotspot di temannya. Oke, tugasnya kalian masing-masing kelompok membuat
sebuah produk yang menarik. Contoh, Pak Guru kasih contoh. Pak Guru buat produk namanya Samomil. Kita ini di ujung timur, kita di Merauke. Sa identik dengan saya. Mo identik Merauke ini Papua. Samopi pasar. Saya mau ke pasar. Pak Guru punya produk namanya Samomil. Berarti apa? Saya mau milk. Saya mau susu. Produknya apa? Minuman susu kekinian. Namanya Samomil. Unik kan? Unik. Tugas kalian, masing-masing kelompok, buat sebuah produk yang menarik. Kemudian, kalau sudah, nanti dikumpulkan. Bisa? Bisa. Jelas? Jelas. HP-nya boleh dikeluarkan masing-masing kelompok. Kerja sama-sama. Nah, mulai. Bikin sebuah produk menarik dengan memanfaatkan KA generatif ChatGPT. Ayo diskusi sama temannya, tanya temannya. Kalian berempat jadi satu kelompok, nanti itu 3, sana berempat. Oke, semuanya sudah dikerja? Sudah. Kalau sudah dikerja, nanti dikumpulkan. Ya? Ya. Dan kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Sudah paham ya? Sudah. Pembelajarannya tentang apa hari ini? Contoh, aktivitas penerapan kecerdasan artifisial generatif dalam bidang pendidikan. Sudah paham ya? Sudah paham. Oke. Sekian pelajaran kita pada sore hari ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Pak Guru mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi